Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Harinya hari Jumat tanggal 8 April 2022. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan, dan tentunya semakin hari semakin sadar bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Saya membuat audio ini jam 23 lewat 45 menit menjelang tengah malam menunggu makan sahur, tapi sepertinya saya tidur dulu baru makan sahur. Di malam bulan Ramadan itu terdengar sayup-sayup orang membaca Al-Quran, memahami, kemudian di malam harinya juga banyak yang sholat tarawih. Sesuatu yang hanya ada di bulan ini, yang seharusnya sebetulnya sih setiap tahun juga membaca Al-Quran ya, tapi kadang banyak orang itu senang kalau rame-rame gitu. Kalau sendirian tidak senang. Padahal sebetulnya yang enak itu ketika sendirian. Kalau kita melihat di hotel atau di tempat-tempat kendaraan kan ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas VIP kan, semakin bagus semakin sedikit, ya kan? Semakin tinggi kelasnya semakin sedikit. Tapi banyak orang itu senang kalau rame-rame, ono kancane gitu ya, ada temannya. Dan ini sesuatu yang menurut saya gitu ya, harus mulai dirubah gitu. Karena kalau kita lihat di sebelah Anda, di teman-teman Anda, orang-orang yang kebanyakan itu biasanya hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya juga kadang susah gitu ya, banyak utangnya. Itu yang ada di kebanyakan. Tapi biasanya nih orang-orang yang sama ini dia nyaman ketika sama-sama punya teman yang hutangnya berat. Kenapa? Ada temannya. Merasa senasib seperjuangan gitu ya. Senasib sepenanggungan. Padahal harusnya kalau ingin hidupnya lebih baik, harusnya naik level dong. Dari ekonomi, naik jadi bisnis, naik eksekutif, naik dari VIP gitu ya. Naik level. Supaya apa? Masuk ke golongan yang sedikit. Ke golongan yang eksklusif. Golongan orang-orang yang beruntung. Golongan orang-orang yang disukai sama Allah kalau bahasa agamanya. Golongan orang-orang yang menikmati hidup. Itu sedikit memang. Orang kaya itu secara statistik memang sedikit. Di Bank Indonesia mencatat hanya sedikit, kurang dari 2% bahkan saldo rekening yang di atas 2 miliar, sedikit sekali. Ini bukti bahwa kebanyakan orang punya kehidupan yang seperti kebanyakan. Kenapa? Karena merasa ingin punya teman yang banyak. Karena merasa tidak apa-apa, yang penting ada temannya. Teman sama-sama susah, teman sama-sama sedih. Kenapa nggak cari teman yang sama-sama senang ya? Kenapa nggak cari teman-teman yang buat happy gitu? Teman-teman yang mengkayakan, teman-teman yang membahagiakan. Kenapa harus mencari teman-teman yang sama-sama susah? Ini harus dirubah ya. Kalau Anda mau lebih kaya, kalau Anda mau hidupnya lebih nyaman, Anda harus berani masuk ke golongan yang sedikit, masuk ke golongan orang-orang yang lebih kaya dan tentunya lebih sedikit. Jangan takut. Faktanya banyak orang takut untuk kaya. Lalu Anda protes, Mas Firman, saya berani kok untuk kaya, saya mau untuk kaya. Tapi kenyataannya takut. Ya, kalau Anda ketemu saya gitu ya di kelas AMC, nanti Anda sadar, oh iya ternyata saya takut untuk kaya. Bahkan ketika ketemu langsung gitu ya, saya ajak Anda ke tempat atau saya ajak Anda untuk ngobrol, nanti ketahuan nih, oh iya saya takut untuk kaya. Jadi ini sudah rumusnya teman-teman. Kalau orang itu berani untuk kaya, pasti uangnya banyak, ini sudah pasti. Tapi kalau dia takut sama kaya, maka pasti uangnya sedikit. Apapun bisnis yang dijalankan pasti susah. Fakta yang dibalik sana, ada orang yang dia terlihat tidak bekerja, terlihat tidak ada bisnis juga lebih kaya. Berarti kalau gitu kaya miskin bukan tergantung bisnisnya, bukan tergantung pekerjaannya.
Lalu tergantung apa Mas Firman? Tergantung isi kepala Anda. Kepala Anda isinya program-program yang berani kaya ataukah takut untuk kaya? Ini perlu dilihat dulu, perlu dicek dulu gitu ya, perlu dicek saya berani kaya atau tidak, takut kaya atau tidak. Memang sih kalau ditanya ya saya mau dong kaya, sama dong berani kaya, saya mau punya penghasilan sebulan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Tapi tidak semua orang di kepalanya punya mindset yang berani untuk kaya, siap untuk kaya. Kenapa ini terjadi? Karena dari kecil didoktrin, dididik, disugesti dengan hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang membuat orang itu takut untuk kaya. Kelihatannya sih ajarannya bagus, kelihatannya sih ajarannya benar, tapi ternyata melemahkan. Seperti hari tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu. Ibu ini dari Jambi, dia belajar, kemudian tadi dia cerita bahwa berarti selama ini salah ya yang saya terima. Saya terima di majelis, saya terima di sekolah, terima di pengajian, salah ternyata. Dan dia bilang bahwa saya punya teman Mas Firman, dia tidak pintar, bahkan jarang sekolah dulu. Sekarang hidupnya enak, punya mobil 2, rumahnya 2. Saya, kata ibu ini, yang rajin belajar, di kelas dulu paling nggak juara 3, sekarang saya tidak punya apa-apa. Saya kadang merasa Allah tuh tidak adil gitu, Tuhan tuh tidak adil. Tapi ketika belajar AMC, saya sadar bahwa Allah itu adil. Nah, ini yang kadang orang muncul persepsi jelek sama Tuhan, mengatakan Tuhan tuh tidak adil gara-gara dia dulu sekolah sering masuk, rajin belajar, juara kelas mungkin, ranking 1, 2, 3, 10 besar, tapi hidupnya nggak nyaman sekarang. Sementara ada temennya yang dulu waktu sekolah mungkin tidak rajin masuk, jarang masuk, hidupnya enak sekarang. Terus Anda menganggap Tuhan tidak adil? Bukan itu. Salah ya. Jadi adilnya Tuhan dilihat dari apa isi kepalanya. Isi kepala teman Anda tadi, isinya memang mengkayakan. Dia mungkin tidak masuk sekolah, jarang masuk sekolah, bahkan mungkin dulu dapat nilai jelek di sisi akademis, tapi di sisi mindset kaya dia bagus. Mungkin dulu ketika SMA dia sudah belajar jualan, sudah belajar jadi makelar tanah, makelar motor. Nah, itu kan salah satu mindset yang bagus. Dan ketika dewasa dia sudah punya basic itu, dan akhirnya dia dapat hidup yang nyaman. Sementara Anda mungkin ketika sekolah dulu hanya mikirin matematika, hanya mikirin kimia saja, tapi lupa bahwa ada ilmu kehidupan sebetulnya yang di luar belajarnya. Nah, ini yang harus dikombinasikan, ilmu di sekolah dengan ilmu kehidupan, ilmu akademis dengan ilmu praktis di lapangan. Karena faktanya kalau orang itu hanya paham ilmu akademis saja tanpa ilmu kehidupan, jadinya hidupnya tidak nyaman. Betul. Sebaliknya, ketika dia paham ilmu kehidupan tapi nggak tahu ilmu akademis, hidupnya mungkin lebih enak, tapi dia jadi agak-agak kurang pengetahuan kan. Yang bagus sih memang kombinasi, dikombin antara ilmu kehidupan dengan ilmu akademis, supaya hidupnya utuh gitu ya, hidupnya nyaman, hidupnya penuh dengan kebaikan. Jadi jangan merasa Tuhan tidak adil ya, jangan merasa Allah itu tidak adil. Percaya deh, Allah tuh maha adil, seadil-adilnya. Jadi kalau Anda merasa dulu rajin belajar, kemudian sekarang hidupnya tidak nyaman, itu bukan salah Allah, tapi salah program di kepala Anda. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.